Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada hari ini saya akan menceritakan kisah dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Kancil adalah hewan yang sangat populer bagi masyarakat Nusantara. Kancil biasa disebut dengan nama ilmiah pelanduk. Pelanduk kancil atau Tragulus kancil, juga dikenal sebagai kancil atau pelanduk, adalah sejenis ungulata berteracak genap bertubuh kecil anggota suku Tragulidae. Salah satu cerita kancil yang populer adalah kancil suka mencuri timun, padahal makanan utama kancil adalah pucuk daun terutama yang berair, buah-buahan yang jatuh dari pohon, rumput dan akar. Sedangkan di kebun binatang maupun kandang peliharaan, kancil biasanya diberikan makanan seperti irisan kangkung, kacang panjang, wortel, bengkoang, ubi, selada, jagung muda, terong serta buah-buahan. Bagaimana kisah dongeng dan ceritanya? Mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang cerdik sedang berjalan-jalan keliling hutan. Tiba-tiba, di tengah-tengah perjalanan, ada suara di balik semak-semak, merasa ada yang mengintainya, kancil pun berlari ketakutan. Hingga akhirnya, kancil pun tersandung dan menabrak pohon. Tak lama kemudian, suara itu pun muncul lagi di balik semak-semak, kancil pun merasa sangat ketakutan. Dan tiba-tiba, muncullah seekor kerbau dari balik semak-semak, yang membuat sang kancil sangat kaget, dan akhirnya, sang kancil pun memarahi sang kerbau. Singkat cerita, kancil pun merasa haus dan kemudian mencari sumber air terdekat. Kancil pun mendapati sebuah sungai dan minum di sana. Saat kancil sedang minum, kancil melihat di seberang sungai ada kebun buah yang cukup luas. Ia pun berniat untuk ke sana, tetapi aliran sungai terlalu deras untuk diseberanginya. Ia berpikir bagaimana caranya menyeberang. Tiba-tiba, terlihat kawanan buaya yang berenang di hadapannya. Tanpa pikir panjang, kancil langsung berteriak memanggil mereka, "Buaya, oh buaya, aku punya makanan untuk kalian." Seketika itu, seekor buaya datang menghampirinya. "Kau benar, kaulah makanan kami, bukan?" seru buaya. "Tunggu dulu, aku datang ini membawa perintah Raja Sulaiman." Raja Sulaiman suruh semua penghuni hutan untuk kenduri. "Ada makanan yang sangat banyak, bahkan masih terlalu banyak untuk dibagikan kepada kalian. Ada kambing, lembu, rusa, kerbau, kan?" "Kancil tak ada," ucap kancil. "Orang ada?" tanya buaya. "Ada, Raja Sulaiman," jawab sang kancil. "Cepat panggil dulu teman-temanmu yang lain supaya mereka juga mendapat bagian," kata si kancil. Tanpa rasa curiga, buaya langsung memanggil kawanannya yang lain. Mereka kemudian berkumpul. "Cepatlah berbaris," suruh sang kancil, dan buaya pun berbaris sampai lebar sungai hampir tertutupi semuanya. "Baiklah, aku akan menghitung jumlah kalian dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai kancil tiba di seberang sungai. Di sana, ia berteriak mengucapkan terima kasih kepada para buaya yang telah membantunya menyeberang. Para buaya sangat senang lantaran para buaya tidak mengetahui jika sedang ditipu. Saat mengetahui dirinya sedang ditipu, para buaya sangat marah lantaran mengetahui dirinya sedang ditipu. Tetapi para buaya tidak dapat mengejar karena kancil berlari terlalu cepat dan gesit. Akhirnya para buaya menunggu si binatang cerdik itu kembali ke seberang sungai. Ketika kancil sedang memakan buah-buahan yang jatuh di bawah, tidak sengaja kancil memakan buah yang busuk, dan akhirnya kancil pun berlari kembali menuju sungai untuk meminum air. Sesampainya di sungai ia terkejut melihat para kawanan buaya di sana. Kancil pun mencari tempat lain untuk minum. Saat kancil sedang minum tiba-tiba buaya datang dan menggigit kakinya. Kancil pun berusaha menggelabui buaya agar mau melepaskan kakinya. Akhirnya kancil pun bisa melepaskan gigitan buaya, dan menggantinya dengan ranting pohon. Tiba-tiba, ada seekor kerbau datang dan marah-marah kepada sang kancil yang terbilang cerdik itu, dan kancil pun mengarahkan buaya untuk memakan kerbau tersebut, dan pada akhirnya buaya mengejar seekor kerbau tersebut dan kerbau itu pun lari terbirit-birit karena ketakutan. Pesan moral yang dapat diambil dari si kancil, kita bisa belajar tentang pentingnya kejujuran, tidak mudah berputus asa, cerdik, dan berani menghadapi tantangan hidup dalam bentuk apapun. Sedangkan dari buaya, kita dapat memetik pelajaran agar tidak mudah percaya pada perkataan orang lain. Juga, jangan mudah percaya dengan kata-kata manis yang mungkin keluar dari mulut orang lain, terlebih yang baru kamu kenal. Sekian yang dapat saya ceritakan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.